Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Ekonomi Syariah 3C akan membahas mengenai akuntansi akad salam. Dan ya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Mariana Maidatul Asri, dan Ahmad Fuli Pagansa serta Fajriatin. Untuk kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan belajar mengenai apa sih itu akuntansi akad salam. Mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Definisi dan dasar hukum akuntansi akad salam. Definisi akad salam. Akad salam merupakan akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dikutip dari Bank Indonesia tahun 2006 bahwasanya salam atau salaf dalam fikih muamalah merupakan istilah lain untuk akad ba'i as-salam. Ba'i as-salam adalah jual beli barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Dengan demikian, akad salam merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum akad salam. Yang pertama, terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Rukun dalam akad salam. Yang pertama, muslam atau pembeli. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual. Yang ketiga, muslam fi'ih atau barang hasil produksi. Yang keempat, modal atau uang. Yang kelima, sigot atau ijab qabul. Syarat-syarat akad salam. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ridho atau saling mengikhlaskan di antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, cakap hukum. Karakteristik akad salam. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang kelima, pembatalan kontrak. Yang pertama adalah ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui bentuk dan jumlahnya. 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya. 2. Harus dapat dijelaskan. 3.
Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat harus jelas. Ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua harus terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. 1. Penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya. 2. Penjual menyerahkan barang kualitas tinggi. 3. Penjual menyerahkan barang kualitas rendah. Pembatalan kontrak. 1. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli. 2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli. 3. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Dan pembahasan yang ketiga mengenai pengakuan dan pengukuran salam yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian yang pertama ada akuntansi untuk pembeli, yaitu misalnya bank sebagai pembeli di sini. Poin yang pertama yaitu piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Poin yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas atau non-kas. Poin yang ketiga, penerima barang diakui dan diukur. Poin yang keempat, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada saat jatuh tempo pengiriman. Dan poin yang terakhir adalah pembeli dapat mengadakan denda kepada penjual. Topik yang pertama yaitu mengenai piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Topik yang kedua yaitu modal usaha salam dapat berupa kas dan non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Masih dengan topik yang kedua mengenai modal usaha salam dapat berupa kas dan non-kas. Dalam hal pembeli atau bank menyerahkan modal salam kepada penjual untuk membayar pesanan secara tunai, maka bank akan mencatat piutang salam di sisi debit dan kas di sisi kredit. Masih dalam topik yang kedua juga mengenai modal usaha salam dapat berupa kas dan non-kas. Bila pembeli atau bank menyerahkan modal salam kepada penjual untuk membayar pesanan dengan aset non-kas dan nilai wajar aset non-kas lebih kecil dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Maka bank akan mencatat piutang salam di sisi debit, kerugian penurunan aset non-kas di sisi debit, aset non-kas di sisi kredit. Masih dalam topik kedua juga mengenai modal usaha salam dapat berupa kas dan non-kas. Sedangkan bila pembeli atau bank menyerahkan modal salam kepada penjual untuk membayar pesanan dengan aset non-kas dan nilai wajar aset non-kas lebih besar dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan pembeli atau bank. Maka bank akan mencatat piutang salam di sisi debit, keuntungan di sisi kredit, dan aset non-kas di sisi kredit. Kemudian topik yang ketiga yaitu mengenai penerima barang pesanan diakui dan diukur. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati, maka jurnal yang dibuat oleh pembeli atau bank adalah sebagai berikut. Persediaan barang salam di sisi debit dan piutang salam di sisi kredit. Masih dengan topik yang ketiga juga, yaitu mengenai penerima barang pesanan diakui dan diukur. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka yang bisa dilakukan yaitu pertama,
barang pesan yang diterima sesuai dengan nilai akad. Kemudian yang kedua yaitu barang pesanan diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima. Adapun jurnalnya yaitu persediaan barang salam bisa debit, kerugian salam bisa debit, piutang salam bisa dikredit. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu topik yang keempat, mengenai jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada saat jatuh tempo. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, pembeli menerima sebagian barang dan sebagian yang lainnya masih tertunda. Jika pembeli menerima sebagian barang dan membatalkan sisanya, dan jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, dan jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu topik 5, pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual yang mampu menunaikan kewajibannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai akuntansi untuk penjual, misalnya bank sebagai penjual. PSAK 103 telah mengatur tentang perlakuan akuntansi salam untuk penjual. Sebagai berikut, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian ada mekanisme pencatatan. Yang pertama yaitu pada saat bank syariah menerima modal salam dari pembeli akhir. Yang kedua pada saat bank memesan barang dan membayarnya kepada penjual. Yang ketiga, pada saat bank menerima barang pesanan dari supplier. Yang keempat, apabila barang pesanan tidak sama dengan jumlah kas yang dibayarkan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai penyajian dan pengungkapan akad salam. Dalam PSAK 103 telah diatur bagaimana penjual dan pembeli menyajikan transaksi salam dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya mengenai pengungkapan. Dalam PSAK 103, penjual dan pembeli dalam transaksi salam dianjurkan mengungkapkan 1. Pembeli dalam transaksi salam dan yang kedua adalah penjual dalam transaksi salam.